Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas terkait desain sintesis asam sinamat. Sebelumnya itu kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama itu, Saya Siti Ardia, NIM 004. Saya Rizky Dwi Putra, NIM 006. Saya Kelantan dengan NIM 023. Saya Dewi Mariana Elizabeth Lubis dengan NIM 029. saya Erma Johar dengan NIM 031. Saya Denora Situmorang dengan NIM 056. Saya Novalina Ginting dengan NIM 070. Baiklah, kami akan membahas permasalahan yang pertama, yaitu kepada Siti Ardia. Kami persilahkan. Siti. Dibuka dulu Siti mikrofonnya. Siti. Mikrofonnya. Baiklah, pada blog saya ini akan dijelaskan mengenai reaksi sintesis asam sinamat itu melalui reaksi hidrolisis metil sinamat. Nah, reaksi hidrolisis ini akan menghasilkan rendemen hingga 85%. Nah, seperti dilihat pada gambarnya, namun pada gambar tersebut, reaksi tersebut hanya dijelaskan secara umum. Nah, bagaimana mekanisme lengkap dari reaksi hidrolisis metil sinamat untuk sintesis asam sinamat tersebut. Untuk teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan saya persilahkan. Siti, saya akan mencoba menjawab permasalahan Siti. Menurut saya, reaksi hidrolisis suatu ester dalam hal ini yaitu metil ester asam sinamat dengan suatu katalis basa diawali dengan masuknya satu nukleofil berupa ion hidroksil pada karbon-karbonil yang mengakibatkan pecahnya ikatan pi. Nah, di mana karbon tersebut yang pada awalnya terhibridasi sp2 menjadi sp3. Hal ini membuat oksigen menjadi bermuatan negatif. Nah, setelah gugus metoksi keluar, gugus karbonil kembali mengalami hibridasi sp2. Proton pada asam karboksila lepas membentuk metanol dengan ion metoksi, meninggalkan asam yang bermuatan negatif dan skemanya dapat dilihat pada blok Siti sendiri. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana tanggapannya? Baiklah, mungkin jawaban dari Saudara Dwi bisa dilengkapi lagi jika teman-teman ada yang ingin menjawab kembali. Baiklah, saya Denora Situmorang akan mencoba menambahkan dari jawaban Saudara Dwi. Yang saya dapat yaitu proses reaksi hidrolisis metil sinamat dilakukan dengan menggunakan NaOH sebagai hydrolyzing agen serta etanol 95% sebagai pelarut. Reaksi dilakukan dengan terlebih dahulu melarutkan NaOH sebanyak 925 mmol dengan etanol 95% pada suhu ruang. Penambahan metil sinamat sebanyak 308 mmol dilakukan setelah NaOH terlarut dalam etanol. Perbandingan antara NaOH dan metil sinamat yang digunakan dalam reaksi ini adalah 3:1. Nah, hal tersebut mengacu pada jurnal penelitian yang dilakukan oleh TENI yang berhasil mendapatkan rendemen hingga 85%. Namun pada penelitian ini, kristal asam sinamat yang diperoleh adalah sebanyak 35,90 gram dengan rendemen sebesar 79%. Baiklah saudara dan saudari Siti, itu tambahan dari saya. Baiklah, berarti dapat saya simpulkan bahwa reaksi hidrolisis suatu ester, dalam hal ini metil ester asam sinamat dengan suatu katalis basa, diawali dengan masuknya satu nukleofil berupa ion hidroksi pada karbon-karbonil yang mengakibatkan pecahnya ikatan pi. Nah, di mana karbon yang pada awalnya terhibridasi sp2 menjadi sp3. Nah, kemudian pada reaksi tersebut kan dikatalisis oleh suatu basa. Pada proses hidrolisisnya itu metil sinamat dilakukan dengan menggunakan NaOH sebagai hydrolyzing agent serta etanol 95% sebagai pelarut. Nah, reaksi dilakukan dengan terlebih dahulu melarutkan
AOH sebanyak 925 milimol atau 36,99 gram dengan etanol 95% pada suhu ruang. Nah, hasilnya itu didapat kristal asam sinamatnya itu 35,90 gram dengan rendemennya itu sebesar 79%. Nah, baiklah, terima kasih teman yang telah menjawab permasalahan saya. Baiklah, kami akan lanjut pada permasalahan berikutnya. Kepada M. Rizky Dwi Putra, kami persilakan. Bella lanjut ke permasalahan saya, itu katalis basa, contohnya NaOH, dapat digunakan dalam reaksi hidrolisis. Nah, katalis ini sangat berperan dalam reaksi tersebut. Hidrolisis metil sinamat dengan basa berlangsung dalam 2 tahap seperti yang telah saya paparkan pada blog saya. Nah, yang saya tanyakan, apa yang terjadi apabila reaksi asam sinamat dengan fenol menggunakan katalis SOCl2? Bagi teman-teman, adakah yang bisa membantu menjawab? Baiklah, saya ingin menjawab, Saudara Dwi. Baiklah, menurut saya, sintesis fenilsinamat itu diawali dengan mereaksikan asam sinamat dan tionil klorida atau SOCl2. Nah, SOCl2 ini berperan sebagai aktivator, sehingga reaksi antara asam sinamat dan SOCl2 menghasilkan halida asam, yaitu berupa sinamoid klorida. Nah, setelah waktu 2 jam, campuran reaksi ditambahkan dengan fenol. Nah, reaksi ini berjalan secara langsung untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih kepada Siti jawabannya. Saya kurang setuju dengan jawabannya karena Siti hanya menjelaskan mekanisme secara singkat. Adakah teman-teman yang bisa menambahkan jawaban saudara Siti? Baiklah, saya Risa Navalina akan mencoba menambahkan jawaban dari Saudari Siti. Mekanisme sintesis fenilsinamat diawali dengan gugus hidroksi pada asam sinamat, digantikan oleh ion klorida dari tionil klorida, gugus COH atau karboksilat, menjadi gugus COCl, sehingga asam sinamat menjadi sinamoil klorida. Aktivasi gugus COOH menjadi COCl dilakukan karena ion klorida merupakan gugus pergi atau leaving group yang baik dibandingkan dengan gugus hidroksi. Selanjutnya, sinamoil klorida bereaksi dengan fenol menjadi ester fenol atau fenilsinamat. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban teman-teman. Jadi saya simpulkan bahwa yang terjadi apabila reaksi asam sinamat ini dilakukan dengan fenol menggunakan katalis SOCl2, yaitu sintesis sinamat ini diawali dengan mereaksikan asam sinamat dan tionil klorida atau SOCl2 yang terdapat dalam blok saya, yaitu asam sinamat direaksikan dengan fenol menggunakan SOCl2 akan menghasilkan yaitu sinamol klorida. Nah, hasil dari reaksi asam sinamat, SOCl2 dan fenol berupa padatan putih. Nah, mekanisme sintesisnya itu seperti yang dibilang oleh Risa, yaitu gugus COH atau karboksil menjadi gugus COCl sehingga asam sinamat menjadi sinamol klorida. Nah, jadi kesimpulannya itu yang terjadi apabila reaksi asam sinamat dengan fenol menggunakan katalis SOCl yaitu bisa dilakukan dengan hasil produk yaitu sinamol klorida. Terima kasih. Oke, baiklah, kita lanjut pada permasalahan berikutnya. Kita akan membahas permasalahan saudara Kelantan. Kepada Kelantan, kami persilakan. Baiklah, di sini permasalahan saya yang mana sintesis asam sinamat dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu reaksi Knoevenagel dan reaksi Perkin. Kedua reaksi tersebut sama-sama menggunakan benzaldehid dan katalis basa. Namun, mengapa reaksi Knoevenagel lebih sering digunakan sebagai reaksi pada sintesis asam sinamat? Kepada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan saudara Kelantan. Reaksi Knoevenagel ini lebih sering digunakan sebagai reaksi pada sintesis asam sinamat dikarenakan reaksi Knoevenagel menggunakan asam kuat berupa dietilamina sehingga lebih banyak menghasilkan produk daripada reaksi Perkin yang menggunakan garam alkali dari asam sebagai katalis basa sehingga produk yang dihasilkan lebih sedikit. Maka dari itu reaksi Knoevenagel menjadi lebih efektif dan sering digunakan untuk mensintesis asam sinamat ini.
Baiklah, terima kasih kepada Dewi atas jawabannya. Cuma di sini Dewi belum terlalu menjelaskan terlebih lagi apa yang menyebabkan dia lebih sering digunakan. Dan belum juga menjelaskan mengapa bahasa kuat itu berpengaruh. Kepada teman-teman yang ingin mendapatkan jawaban, dipersilakan. Baiklah, saya Denora akan mencoba menambahkan jawaban dari saudari Dewi. Reaksi Novegranel lebih sering digunakan pada sintesis asam sinamat karena lebih banyak menghasilkan produk dibandingkan reaksi Perkin. Nah, sintesis asam sinamat dengan reaksi Novenagel dilakukan dengan mereaksikan asam malonat yang merupakan senyawa yang mempunyai hidrogen alfa dan benzaldehida yang merupakan senyawa golongan aldehida dengan katalis basanya dietilamina. Dietilamina merupakan suatu amina sekunder dan memiliki sifat basa yang lebih kuat dibandingkan amonia. Semakin kuat basa yang digunakan, maka atom hidrogen alfa semakin mudah membentuk ion enolat, sehingga pembentukan asam sinamat akan semakin cepat dan rendemen yang dihasilkan akan lebih banyak. Sedangkan reaksi Perkin adalah suatu reaksi yang menghasilkan asam aromatik alfa dan beta yang tidak jenuh melalui kondensasi aldol-aldehid aromatik dengan anhidra asam dengan menggunakan garam alkali asam tersebut yang mana bertindak sebagai katalis basa. Oleh karena itu, yang menyebabkan reaksi Novenagel menjadi lebih efektif atau sering digunakan untuk sintesis asam sinamat karena menggunakan katalis basa kuat, yaitu dietilamina. Baiklah, itu adalah tambahan dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Denora. Dari kedua jawaban tersebut dapat saya simpulkan bahwa mengapa reaksi Knoevenagel lebih sering digunakan sebagai reaksi pada sintesis asam sinamat. Hal ini dikarenakan reaksi Knoevenagel ini menggunakan katalis basa kuat, yaitu berupa dietilamina yang dapat kita katakan bahwa semakin kuat basa tersebut, maka produk yang dihasilkan akan semakin banyak. Dan begitu juga sebaliknya. Sedangkan dari reaksi Perkin ini menggunakan garam alkali yang berasal dari asam untuk sebagai katalis basanya, sehingga kurang efektif atau hanya sedikit dapat menghasilkan produk. Oke, baiklah, terima kasih. Itu sekian dari permasalahan saya. Baiklah, terima kasih para saudara Kelantan. Selanjutnya kami akan melanjutkan pada permasalahan berikutnya kepada Dewi Mariana Elizabeth Lubis. Kami persilakan. Baiklah, pada permasalahan saya, asam sinamat dapat dihasilkan melalui reaksi antara natrium hidroksi, antara metil sinamat dengan katalis basa seperti natrium hidroksida, yang mana katalis basa ini menyerang gugus karbonil dari metil sinamat dan membentuk intermediate tetrahedral. Apa yang akan terjadi jika katalis yang digunakan ialah katalis asam seperti asam sulfat? Kepada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, dipersilakan. Erma ingin mencoba menjawab permasalahan Dewi. Jadi apa yang terjadi? Jadi menurut Erma adalah umumnya asam sinamat ini yang direaksikan melalui reaksi hidrolisis dengan katalis basa sehingga mampu menyerang gugus karbonil dari metil sinamat. Menurut saya, jika katalis yang digunakan ialah katalis asam, akan sulit untuk menyerang gugus karbonil, yang mana juga kita tahu bahwa gugus karbonil ini akan mudah diikat oleh garam dari basa. Terima kasih. Sekian jawaban dari saya. Baiklah, mungkin jawaban saudari Erma ini sangat singkat dan juga kurang menyentuh pada permasalahan saya. Jika ada tambahan dari teman-teman, dipersilakan. Baiklah, saya Risa akan mencoba menambahkan jawaban dari saudari Erma. Di sini bahwa hidrolisis asam sinamat biasanya menggunakan katalis basa sehingga mudah menyerang gugus karbonil. Namun, ada beberapa penelitian menyebutkan bahwa asam sinamat juga dapat dibentuk melalui reaksi yang menggunakan katalis transfer fasa, yang berarti katalis asam juga mungkin digunakan. Salah satu penelitian menyebutkan seperti ini, oksidasi sinamaldehid dilakukan dengan oksidator asam kromat, menghasilkan asam sinamat dengan rendemen 41,99% dan titik lelehnya 119 sampai 125 derajat Celcius.
Tahap awal oksidasi adalah melarutkan CrO3 dalam air dan melarutkan sinamaldehid dalam dietil eter. Kemudian sinamaldehid dioksidasi melalui proses reflux pada suhu kamar selama 6 jam menggunakan pelarut dietil eter yang ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam larutan asam kromat dengan bantuan katalis transfer fasa atau KTF. Tujuan penggunaan katalis transfer fasa adalah untuk meningkatkan hasil reaksi karena reaktan terdapat dalam sistem dua fasa, yaitu fasa air dan fasa organik. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Erma dan juga Lisa. Jadi dapat saya simpulkan bahwa katalis yang biasanya digunakan untuk mensintesis asam sinamat dari metil sinamat ialah katalis fasa. Namun ada di beberapa penelitian ada disebutkan bahwa asam sinamat ini juga dapat dibentuk melalui dengan katalis transfer fasa seperti yang dijelaskan oleh Saudari Risa tadi, yang menghasilkan asam sinamat dengan cara mereaksikan mengoksidasi sinamaldehid dengan oksidator asam kromat dengan rendemen 41,99% dan titik lelehnya 119 sampai 125 derajat Celcius. Karena KTF ataupun katalis transfer fasa ini dapat juga digunakan untuk meningkatkan hasil reaksi karena reaktan terdapat dalam sistem dua fasa, yaitu fasa air dan juga fasa organik. Sekian dari permasalahan saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih pada Dewi Mariana. Selanjutnya akan saya membahas permasalahan saya, yaitu pada reaksi Nove-Nagel memiliki efek samping yang sama dengan kondensasi aldol, tetapi dia memiliki kekhususan. Nah, kekhususan apa yang menyebabkan reaksi Nove-Nagel memiliki efek mirip dengan kondensasi aldol? Pada teman-teman yang ingin mencoba menjawab, kami persilakan. Mbak Erma, saya coba menjawab permasalahannya. Menurut saya, kekhususan yang seperti apa? Kekhususan yaitu pada katalisnya yang berupa suatu amina atau sistem buffer yang mengandung amina. Kemudian reaksi ini menggunakan asam malonat sebagai nukleofil. Intermediate yang diadisi mudah mengalami proses dekarboksilasi. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih kepada Saudara Dwi. Namun, di jawaban Dwi sudah mengena kepada poinnya, cuman penjelasannya aja kurang detail. Pada teman-teman yang ingin mencoba juga menambahkan, kami persilahkan. Baiklah, Saudari Irma, saya mencoba menjawab. Nah, karena pada reaksi kondensasi Knoevenagel itu terutama digunakan pada kondensasi aldehid dan atau keton dengan senyawa yang mudah mengalami enolisasi. Nah, yang terdiri dari dua gugus pengaktifasi seperti ester malonat dan ester sianoasetat. Saja. Baik, terima kasih kepada Siti Ardia atas jawabannya. Jadi, kekhususannya itu yaitu pada katalisnya yang berupa suatu amina atau suatu sistem buffer yang mengandung amina. Nah, kemudian reaksi ini menggunakan juga asam malonat sebagai nukleofil. Kemudian intermediat yang diadisi mudah mengalami proses dekarboksilasi. Kemudian juga tidak hanya itu, kondensasi Knoevenagel terutama digunakan pada kondensasi aldehid atau keton yang senyawanya mudah mengalami enolisasi yang terdiri dari dua gugus pengaktifasi seperti ester malonat dan ester sianoasetat. Baiklah, kami akan melanjutkan pada permasalahan berikutnya, kepada permasalahan Denora Situmorang. Kami persilakan. Baiklah, permasalahan selanjutnya, kenapa katalis yang digunakan dalam sintesis asam sinamat dari asam manolat dan benzaldehida menggunakan katalis dietil amina? Baiklah, bagi teman-teman yang bisa menjawab permasalahan saya, dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Denora.
penggunaan katalis dietilamina untuk mempercepat reaksi yang terjadi. Dietilamina akan mengabstraksi suatu proton alfa dari asam manolat sehingga dihasilkan karbanion asam manolat. Semakin kuat basa yang digunakan, maka atom hidrogen alfa semakin mudah membentuk ion enolat. Dengan demikian, pembentukan asam sinamat diharapkan semakin cepat dan rendemen yang dihasilkan lebih banyak. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Saudari Dewi. Tapi menurut saya jawaban Saudari Dewi masih kurang lengkap tentang karbonium asam manolat tersebut. Nah, jadi bagi teman-teman yang bisa menambahkan, dipersilahkan. Baiklah, saya Kelantan akan mencoba menambahkan dari jawabannya Dewi mengenai permasalahan Denora. Karboanion sendiri ini dari asam malonat bersifat lebih reaktif dikarenakan adanya kelebihan pasangan elektron pada atom karbon alfa. Adanya kelebihan pada elektron ini akan membuat mudah bereaksi dengan atom karbon-karbonil dari benzaldehida sehingga dihasilkan senyawa beta hidroksil karbonil asam. Senyawa beta hidroksil karbonil asam dengan adanya pemanasan dan katalis basa akan mudah sekali menghasilkan senyawa alfa beta hidroksil karbonil asam, di mana pada posisi betanya terdapat gugus karboksil. Senyawa ini dalam suasana asam dan dengan adanya pemanasan akan mudah mengalami dekarboksilasi yang ditandai dengan terbentuknya gelembung gas karbon dioksida pada lautan sehingga akan dihasilkan asam malonat. Terima kasih. Sekian jawaban saya. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Saudari Dewi dan Saudara Kelantan. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa penggunaan katalis ini digunakan untuk mempercepat reaksi. Nah, dietilamina akan mengabstraksi suatu proton alfa dari asam manolat sehingga dihasilkan karbonium asam manolat. Nah, semakin kuat basa yang digunakan, maka atom hidrogen alfa semakin mudah membentuk ion enolat. Dengan demikian, pembentukan asam sinamat diharapkan semakin cepat dan rendemen yang dihasilkan lebih banyak. Nah, karbonium asam manolat ini bersifat lebih reaktif dikarenakan adanya kelebihan pasangan elektron pada atom karbon alfa. Adanya kelebihan elektron ini akan membuatnya mudah bereaksi dengan atom karbon-karbonil dari benzaldehida sehingga dihasilkan senyawa beta hidroksil karbonil asam. Nah, senyawaan ini terdapat dalam suasana asam dan dengan adanya pemanasan akan mudah mengalami dekarboksilasi yang ditandai dengan terbentuknya gelembung gas karbon dioksida pada larutan sehingga dihasilkan asam manolat. Terima kasih. Baiklah, terima kasih pada Saudara Denora. Kita akan lanjut permasalahan terakhir, yaitu pada Risa, kami persilakan. Baiklah, lanjut kepada permasalahan saya, yaitu sintesis asam sinamat dapat dilakukan melalui reaksi kondensasi Neufenagel dan reaksi Perkin. Di antara reaksi berikut, manakah yang dapat menghasilkan jumlah senyawa yang paling banyak? Kepada teman-teman yang ingin menjawab, dipersilakan. Baiklah, saya Kelantan akan mencoba menjawab permasalahan dari Risa. Menurut saya berdasarkan literatur, yaitu sintesis asam sinamat dapat dilakukan melalui reaksi kondensasi Knoevenagel dan reaksi Perkin. Reaksi kondensasi Knoevenagel lebih sering digunakan karena jumlah senyawa yang diperoleh lebih banyak dibandingkan dengan reaksi Perkin. Pada dasarnya, reaksi kondensasi Knoevenagel merupakan reaksi kondensasi antara suatu aldehid dan senyawa yang mempunyai hidrogen alfa dan dua gugus karbonil dengan menggunakan katalis suatu basa organik yang memiliki gugus amina. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Kelantan. Namun di sini Saudara Kelantan tidak menjelaskan mengapa reaksi Knoevenagel yang menghasilkan jumlah senyawa yang paling banyak.
kepada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan. Ya, Erma ingin mencoba menambahkan. Jadi, untuk sintesis asam sinamat berdasarkan reaksi kondensasi Knoevenagel, sinamat itu dilakukan dengan mereaksikan asam malonat yang merupakan senyawa yang mempunyai hidrogen alfa dan juga benzaldehid yang merupakan senyawa golongan aldehida dengan katalis dietilamina. Kemudian dietilamina merupakan suatu amina sekunder dan memiliki sifat basa lebih kuat dibandingkan amonia. Nah, semakin kuat basa yang digunakan, maka atom hidrogen alfa pun semakin membentuk ion enolat. Senyawa hasil sintesis yang diperoleh kemudian dilakukan rekristalisasi dengan menggunakan air panas. Hal ini dilakukan karena apa? Karena senyawa hasil sintetis ini tidak larut dalam air dingin, tetapi larut dalam air panas. Sehingga ketika larut, hasil sintetis didinginkan, maka hasil sintesis akan mengkristal. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Kelantan dan Saudari Erma. Di sini dapat saya simpulkan bahwa reaksi Knoevenagel yang paling sering digunakan karena diperoleh jumlah yang paling banyak. Sintesis asam sinamat dilakukan dengan mereaksikan asam malonat yang merupakan senyawa yang mempunyai hidrogen alfa dan benzaldehida yang merupakan senyawa golongan aldehida dengan katalis dietilamina. Dietilamina atau dengan PKB itu 3,02 merupakan suatu amina sekunder dan memiliki sifat basa lebih kuat. Semakin kuat basa yang digunakan, maka atom hidrogen alfa semakin mudah membentuk ion enolat. Senyawa hasil sintesis yang diperoleh kemudian dilakukan rekristalisasi dengan menggunakan air panas. Hal ini dilakukan karena senyawa hasil sintesis tidak larut dalam air dingin, tetapi larut dalam air panas. Sehingga ketika larutan senyawa hasil sintesis didinginkan, maka senyawa hasil sintesis akan mengkristal. Dari hasil rekristalisasi didapatkan rendaman senyawa hasil sintesis. Terima kasih. Baiklah, terima kasih pada teman-teman atas jawaban dan permasalahannya. Sekian permasalahan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.